Halo semuanya, kali ini gue mau ngebahas kursi gaming untuk WFH gue sehari-hari. Mereknya Bada, gue nggak tahu ini merek dari mana, dari China kayak. Ini sepertinya kalau lihat dari gambarnya ini lumayan nyaman ya. Jadi ini teman-teman, gambarnya gue beli harganya 2,7-an ya. Sepertinya sih nyaman karena di sini terlihat fiturnya lumayan bagus ya. Ada head pillow-nya, ukuran juga besar, 36 cm, tingginya 20 cm untuk high leg, dan bisa ditekuk ke belakang sampai 160 derajat. Oke. Lalu dia bisa, selain desainnya bagus, dia juga bisa adjustable waist ya. Jadi kayak kalau kita pinggang kan, kalau kursi gaming itu kebanyakan, kalau yang sepemahaman gue ya, yang pernah gue pakai itu kadang-kadang suka pinggang kita tuh kadang-kadang suka ngambang gitu, nggak ke support dengan baik. Nah ini dia katanya bisa adjustable weight, jadi kita akan cobain apakah dia sebagus itu. Oke. Barangnya gede ya. Ini ongkirnya 110.000 ya. Jadi lumayan juga kalau mau beli ke Gunung Sindur tuh 110.000 dari Jakarta Barat. Padahal dekat, tapi dia pakai kargo kan. Tapi nggak terlalu berat juga sih ini kursinya. Coba di sini. Pertama kita dapat bantalan bawah kursinya. Ini udah ada footrestnya. Di sini udah semi udah dirakit ya. Jadi empuk banget sih, empuk banget. Tapi bukan kulit ya. Ini kalau kena air ini kayaknya bakal, ya hati-hati aja. Biasanya kan kalau gaming PC, kursi gaming itu biasanya kulit ya, kebanyakan ya kulit sintetis atau kulit asli. Tapi ini dia bukan kulit, jadi kain, jadi breathable gitu, ada bolong-bolongnya supaya nggak panas mungkin ya. Tapi ini gede juga sih, pantas, lumayan gitu untuk ukuran kursi. Oke. Ini kakinya ini semua besi ya. Ini sepertinya kuat, kalau dilihat sih katanya bisa menghandle sampai 600 kg, tapi udah kan nggak sampai 600 kg juga ya. Ini adalah ini yang belakangnya. Wah, ini sih kain ya, kain yang kayak yang di kursi-kursi kantor biasanya. Dia kayak gini nih, bolong-bolong ini supaya nggak panas biasanya. Jadi kayaknya ya, kalau kursi gaming biasa kan, kalau yang dari kulit, dia dari kulit, nggak breathable. Jadi kadang-kadang kita kalau terlalu lama tuh panas.
Kalau ini sih sepertinya enggak ya, karena bahan yang kayak gini tuh dia lebih breathable, jadi kita tuh nggak akan ngerasa panas kalau lama kursi di sini, karena dia angin tuh dari belakang, dari mana, dia sirkulasi udaranya lebih bagus. Oh ini, jadi yang breathable, yang adjustable tuh hanya segini ya ternyata. Cuman berapa senti nih ya? Hanya, jadi untuk pinggang ini, adjustable pinggang ini ada satu, ini 1, 2, 3, 4, 5 setelan ya. 5 setelan sekitar berapa senti ya? Sekitar 3 senti gitu. Oke. Kita juga dapat ini tiang utamanya yang di tengah. Terus mur-mur, gue suka sih murnya. Biasanya mereka tuh kan pakai, kalau gue pernah beli kursi gaming lokal sih buatan Bandung, dia tuh nggak kayak gini gitu. Dia tuh ada A B C, ada A B C D F G, ada ininya ya, ada labelnya. Kalau kemarin yang gue pernah beli juga, dia pakai plastik gitu biasa aja. Kalau ini udah dilabelin dan rapi gitu, satu bundel. Lalu ini armrestnya ada 2, lalu ini roda bawah. Lima ya, dikasih 5 karena di situ ada 5 ini. Oh, kita juga dikasih sarung tangan ya untuk ngerakitnya, kan kadang-kadang kalau kita ngerakit luka ya, ada benda-benda tajam. Ternyata kita dikasih sarung tangan, walaupun ini cuma sebelah ya. Coba sih. Iya, ini hanya sebelah aja. Jadi untuk kita ngerakit dikasih 1 gloves, tapi nggak sepasang ya. Kenapa nggak sepasang? Nanggung banget. Ini nggak ada lagi. Oh, ini. Satu nempel di sini. Ini penutup apa ya? Kurang tahu juga, nantilah kita coba pasang dulu. Cuman di sini nggak ada ininya. Ini ada manual atau apa? Ini bahasa Chinese ya, nggak tahu, Bada. Ya dari Cina ini. Oh, kita dikasih manual booknya. Nah, ada manualnya di sini, jadi kita bisa gampang nyatuin. Gue rasa cukup jelas sih di sini. Oh, ini yang belakang ini yang tadi untuk nutup yang bagian belakang ada mur-mur gitu, dia tutup gitu. Oh, kalau gitu kita rakit aja. Oke, pertama kita buka manual booknya. Ini nggak ngerti bahasa Chinese. Lihat kelengkapannya, ya ada semua. Lalu kita mulai dari jurukan. Ini gue pilih kursi ini karena kursi gaming atau kursi kerja ya, kursi buat kerja itu yang ada
adjustable waist-nya itu yang buat penyangga punggung itu kebanyakan lebih mahal dari 4 juta sih. Ini harganya 2 juta sekian gitu, hampir 3 juta lah. Jadi ini adalah opsi yang paling murah gitu, yang ada di pasaran. Gua nggak tahu kualitasnya, tapi kita coba dulu deh. Dan di lapaknya itu belum ada yang beli ada yang beli satu, tapi reviewnya hanya gitu aja gitu, nggak komprehensif. Jadi kita coba review. Gue kan developer ya, jadi ini langsung masukin aja. Gue developer, jadi pembuat aplikasi, jadi gue butuh keras. Gue butuh kursi yang nyaman dipakai 8 jam kerja gitu, 8 sampai 9 jam kerja. Jadi harus pakai kursi gini. Okay. Ternyata tidak butuh tenaga besar ya. Tadi gue salah aja pertamanya, jadi dia angle-nya aja harus bener. Licin, nggak ada nggak ada friction yang begitu mengganggu, bagus gitu. Hanya saja ini kurang ini ya, maksud gue biasanya tuh harusnya ada locknya ya di sini ya. Jadi ketika kita pakai terus kita maunya kursi itu nggak gerak-gerak gitu ya, itu harusnya ada lock di sini supaya si kursi itu diam. Jadi ketika kita pakai itu nggak akan geser kanan kiri gitu. Apalagi dengan friction yang sangat licin ini, menurut gua sih perlu gitu adanya pengunci roda. Dan ini nggak ada, dia bakal, kalau gua pakai mungkin bakal agak gerak-gerak gitu. Terus selanjutnya kita pasang ini. Oke. Kalau di sini sih tinggal pasangin aja ya. Oke, tinggal gini aja. Lalu selanjutnya kursinya, tangannya ini begini. Lalu kita balikkan. Empuk sih. Kita pasang. Jadi sini udah ada lubang ya, 2 nih. Kita pasang. Ini besi ya, nggak perlu khawatir. Nah, walaupun di sini ada plastiknya. Masukkan sampai pas lubang. Lalu kita cari nomor. Oh, yang B sepertinya ini bahasa China sih, gua nggak ngerti. Nggak ada B, nggak ada C gitu. Di sini udah ada ininya ya, udah ada B, ada C, ada H, D. Tapi pas di instruksinya nggak ada itu yang mana gitu. Sepertinya sih yang B ya, karena dia agak pendek. Coba yang B.
Sini juga kita udah dapat kunci L ya, jadi kita nggak perlu beli atau harus punya kunci. Ini udah nyediain. Oke. Setelah itu kita tutup. Sini. Tutup. Sepertinya ini harus dibaut deh. Bawahnya ini ada lubang. Oh ini sendiri. Oke, ternyata kita harus punya baut plus sih. Oke, agak susah. Nanti saja kita pasangnya. Buat jadi rapi gitu, ini kayak nutupin yang ini. Bagus sih desainnya, jadi kayak futuristik banget, gaming banget gitu. Ini pun nyatu gitu, kayak unibody ya, dia nyatu sampai ke atas. Terus kayak rangkanya itu plastik tapi kokoh. Kita coba pasang selanjutnya. Kita pasang, jadi untuk kencingin yang bawahnya itu. Nah ini adalah Phillips screw ya, yang obeng plus. Sayang aja gitu dia ngasih obeng plus, sedangkan kita di sini nggak dikasih obeng plus. Karena mungkin obeng plus yang paling ini kali ya, umum, semua orang punya, hampir semua orang punya. Tapi kayak nanggung aja gitu, kita udah dikasih kunci L, tapi kita nggak dikasih Phillips screw yang plus gini gitu. Sayang aja gitu, nggak komprehensif jadinya. Jadi kita harus sediain kunci plus. Dan gua rasa gua nggak punya kunci plus. Adanya ini. Kencangkan bagian ini di bawah. Tiurin dulu. Wah, ini bakal susah sih. Satu di sini. Oke. Bagus ya, rapi. Seamless gitu, kayak nggak ada baut-baut di situ. Nyaman. Tapi ini kayak, oh mungkin
harus pasang ininya dulu kali ya, kayak nggak ngelok gitu. Oke. Ini bisa kedorong sampai belakang tanpa kunci. Apa ini RCL-nya? Oke. Bagus sih mekanismenya. Jadi biasanya kan, jadi ini cara kuncinya. Ini loose, terus kita kunci, dia bakal kunci. Wah, keren. Terus dia loose lagi. Lalu kunci. Oke. Jadi dia kayak kursi mobil gitu. Jadi ini kita bawain, dia bakal kunci. Ke atasin. Sorry. Ini ke atasin, dia loose lagi. Oke. Enak. Setelah itu kita pasang armrestnya. Sini. Kita pasang nomor yang yang bawah D, yang atas C. D. Sini D. Gue suka sih desainnya ya, bagus, futuristik banget gitu. Kalau biasanya kursi gaming kan dia armrestnya tuh dari sini gitu ya, walaupun bisa dibelok-belok gitu, ini nggak bisa dibelok-belok, cuman dia itu kayak nyatu dari bodi ke sininya gitu. Mungkin ini juga buat ngakalin ininya ya, supaya apa ya, supaya nggak terlalu lurus ininya gitu ya. Terus yang kecil, bahannya plastik ya, tapi menurut gue sih ini kuat ya plastiknya, bagus. Nggak tahu dia ngelok atau enggak ya. Coba.
Oke. Unik ya. Jadi ketika dia ke belakang, ini satu motion yang simple sih, tapi kayak enak dilihat gitu motionnya. Nah kalau kita pakai kursi yang biasa kan, kalau kursi gaming yang ininya armrestnya dia nyatu ke sini, simple sih ini. Ketika dia ke belakang, si armrest bakal tetap di sini gitu. Padahal badan kita ke belakang. Nah dengan armrest armrest ini mundur, tangan kita bakal lebih nyaman gitu di sini. Jadi tangan armrestnya tuh nggak di sini, nggak statik di sini, tapi dia ikut badan kita ke belakang. Ini simple tapi menurut gue menambah kenyamanan dalam duduk ya. Gitu. Sekali lagi. Ternyata bisa nanti. Kita dikasih penutup ini ya biar rapi ya. Penutup ini ada cadangannya juga ya, satu tiap bor. Jadi mur yang ini, lalu mur yang ini, satu semua, dan penutup ininya pun dikasih cadangan satu gitu. Kalau dia hilang, kita tutup. Simple ya raketnya, dan wah ukurannya gede juga ini. Asli sih. Buat tinggi badan gue yang 178 cm ini masih bisa ya. Maksud gue ini tuh pas di leher gue gitu. Kalau mungkin ada yang lebih pendek, mungkin dia bakal kayak gini ya, di kepala gitu. Kalau ini gue pas leher gini, enak sih. Gue suka.
Turunnya. Terus ada buat pas kaki. Ini gimana ya? Oh, oke. Oke. Gua agak khawatir sih sama ini. Apa kuat ya? Oke. Sampai full. Enak sih. Dan ini yang gue bilang, si armrestnya itu dia ngikut gitu. Ketika dia di sini, tutup dulu. Nah, ketika dia di sini, armrestnya di sini gitu, di sejajar badan kita. Dan ketika kita turun ke bawah, dia ngikut gitu. Jadi armrestnya dinamis. Kalau kursi-kursi gaming biasa kan, dia kan nyantol di sini ya di bawah. Dia bakal gini. Ketika kita turun di sini, tangannya tetap di sini gitu. Kalau ini tuh kita ikut badan gitu jadinya enak sih. Kita coba ininya. Kita bisa atur juga di bawah. Oke. Enak sih, aku suka kursi ini. Belum ada banyak yang review juga. Gue suka modelnya putih kayak gini. Bagus. Jadi kalau kalian, ini juga enak ya. Ini garingnya. Ini juga nyaman. Dan nggak panas di belakang karena dia pertama ya, kalau kita lihat desainnya di sini tuh banyak breathable, kainnya tuh breathable gitu, nggak kayak kursi gaming pada umumnya kan dia kulit tuh nggak breathable gitu, jadi kadang-kadang suka panas gitu. Kalau ini dia di bawah aja breathable, ada lubang-lubang udaranya gitu, kita jadi nggak terlalu panas harapannya. Ini juga lubang-lubang ini jadi angin tuh sirkulasi kita kan kalau duduk nempel ke sini ya, nempel ke harganya 2,9an lah, 2,8 sekian. Menurut gua sih untuk kursi gaming standar sih ini enak sih. Ini juga luas penambangnya, nyaman. Untuk anda yang badannya berat seperti saya gitu ya, yang kalau pakai kursi selalu rusak, saya bisa rekomendasi ini sih. Kayaknya ini nyaman dan kokoh juga, bawahnya juga besi. Dan ini ketika ada footrestnya, lalu adjustable di pinggangnya juga, kita bisa atur ya, mau seberapa tinggi untuk menopang pinggang bawah ya, karena pinggang bawah itu kan krusial ya. Baru ke postur, terus desainnya juga kalau dilihat dari belakang keren banget sih. Yang paling gue suka armrestnya, karena ketika dia recline ke belakang, dia bakal ngikut tubuh kita sehingga kita tangan kita nyaman gitu kalau mau tetap masuk armrest. Cuma harganya ya lumayan sih. Kalau yang lain kan ada juga sih kursi gaming yang lain di kisaran 2,5 atau 2,2. Ini mungkin agak sedikit mahal ya, harganya 2,9. Tapi menurut gue desainnya itu bagus, enak dipandang, secara fungsional bagus juga gitu. Oke deh, segitu aja video gua kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bye.